Ketemu lagi dengan Sir David hari ini. Ya, kita akan belajar mengenai mengapa manusia berdosa. Nah, pembacaan kita pada saat hari ini mengenai pelajaran mengapa manusia berdosa. Nah, kita mesti tahu nih, ya, di awal-awal pembelajaran khususnya untuk kelas 5, ya. Jadi kita sudah tahu, kita sudah bisa membedakan, ya, mana yang salah, mana yang benar, ya, mana yang buruk untuk kehidupan kita, mana yang Tuhan larang, ya, mana yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, pasti kalian di kelas 5 ini ya sudah bisa membedakan, ya, seperti halnya hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang buruk, bahkan bisa jadi juga itu hal-hal yang merugikan diri kita sendiri, yang tidak baik buat diri kita sendiri. Itu juga kita sudah tahu, misalkan kalau berkelahi bersama dengan teman, nah itu kan tidak boleh gitu ya. Jadi itu bisa membuat kita ya rugi sendiri, ya. Alasannya apa gitu kan? Kita berantem sama teman, ya, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, ya, itu juga bisa membuat kita menjadi berdosa juga gitu kan. Kita main pukul aja padahal bukan dia, atau kita main langsung ringan tangan gitu ya. Nah, itu kadang-kadang manusia seperti itu. Nah, makanya kita baca dulu nih di Alkitab kita, di Kejadian pasal 3, ya. Yuk, yang punya Alkitab buka Alkitabnya di Kejadian pasal 3. Itu ayatnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke 24, ya. Saya bacakan untuk kalian. Bagi kalian yang sudah punya Alkitabnya dibuka, ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Nah, saya baca ya buat kalian. Ini kisahnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini awal-awal kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, simak ya pembacaannya. Sekali lagi, Kejadian 3 pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, kalau kecepatan nanti bisa di skip dulu, ya, di pause dulu supaya kalian ketemu dulu Alkitabnya, pembacaannya dibuka. Nah, baru nanti kita baca sama-sama. Oke, ya, kalau kalian sudah dapat dan dengarkan pembacaan kebenaran firman Tuhan mengenai Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut.
karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman Tuhan kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu segala yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkanlah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, pembacaan kita pada saat ini ya di Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kalau kalian ya anak-anakku sekalian membaca cerita Alkitab ya mengenai Adam dan Hawa, kalian akan mengerti ya jalan ceritanya. Nah, seperti yang sudah pernah ceritakan pada waktu ibadah. Nah, kalian bisa baca nih ceritanya ya di buku kalian. Ya, bagi kalian yang sudah memiliki buku paketnya, nah buku cetaknya, nah kalian baca kisah mengenai Adam dan Hawa ini. Nah, pada saat ini ada dua hal ya yang ingin saya sampaikan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Yang pertama, ya menurut kamu apakah semua orang berdosa? Nah, seperti tadi kita baca di awal-awal, manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa ya. Nah, kenapa mereka jatuh ke dalam dosa? Nah, sekarang pertanyaannya, menurutmu apa ya? Apakah semua orang berdosa? Nah, itu kamu jawab. Lalu yang kedua, mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Nah, itu juga kalian jawab. Nah, berikan ya tiga alasan ya mengapa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kalian buat misalkan salah satu contohnya, mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, karena
mereka mudah tergoda, ya mudah dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, misalkan seperti itu contohnya. Nah, jadi kalian cari lagi ya, saya bikin ya, buat di buku tulis kalian ya, di buku tulis agama mengenai dua pertanyaan ini. Yang pertama, menurutmu apakah semua manusia berdosa? Yang kedua, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, tuliskan 3 alasannya kenapa manusia bisa jatuh ya ke dalam dosa. Nah, kalian baca Alkitab kalian lagi di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 dan juga kalian baca mengenai cerita Alkitab Adan dan Hawa. Jadi kalian pasti akan bisa menemukan ya pertanyaan-pertanyaan ya yang tadi Sir berikan kepada kalian. Oke. Nah, tugasnya nanti kalian tulis ya di buku tulis, lalu foto dan kirim di Google Classroom. Oke, nanti juga tugas ini Sir berikan juga di Google Classroom. Oke, sampai jumpa lagi. Tetap semangat terus ya. Terus berikan yang terbaik ya buat orang tuamu ya, supaya kamu benar-benar menjadi manusia yang berguna. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di pembelajaran Sir David selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati untuk kalian semua.